Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Ananta. Saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pengertian pasar modal. Secara umum, pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Secara arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Menurut UU Pasar Modal Nomor 8, pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, pemerataan pendapatan, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Peran pasar modal yaitu pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau disebut investor, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Manfaat pasar modal. Ada beberapa manfaat pasar modal yang dapat dirasakan baik oleh perusahaan penerbit atau emiten, pemodal atau disebut juga investor, pemerintah maupun lembaga penunjang pasar modal. Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu jumlah dana yang bisa disimpan berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima secara langsung pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konvenan sehingga pihak manajemen bisa lebih leluasa dalam mengelola dana atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank bisa sedikit dikurangi. Manfaat pasar modal bagi investor yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini tercermin pada meningkatnya harga saham yang menjadi capital gain, memperoleh dividen bagi yang memiliki saham dan mendapatkan bunga tetap atau bunga mengambang bagi yang memiliki obligasi, memperoleh hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau disebut juga RUPS bagi pemegang saham dan mempunyai hak suara dalam saham rapat umum pemegang obligasi atau RUPO bagi pegang obligasi, dan dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko. Manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, menarik investor asing agar ikut menanamkan modalnya di dalam negeri sebagai sumber pendapatan negara dan indikator perekonomian negara. Kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihan dari pasar modal adalah yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Yang kedua, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Dan yang ketiga, memungkinkan adanya upaya diverifikasi. Untuk kekurangan pasar modal, yaitu yang pertama, sebagai sebuah sarana investasi, pasar modal belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Yang kedua, ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh pada harga saham. Dan yang ketiga, tidak seluruh investasi dalam pasar modal berbuah manis. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau disebut juga primary market. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut
belum diperdagangkan di pasar sekunder. Pihak penerbit atau emiten akan menawarkan saham kepada pemodal sebelum saham diperjualbelikan di pasar sekunder. Pasar perdana biasanya disebut dengan istilah initial public offering atau go public. Ciri-ciri pasar perdana yaitu harga saham yang tetap dan stabil, tidak adanya biaya transaksi dan komisi, transaksi hanya dilakukan untuk pembelian saham, pemesanan hanya dilakukan melalui agen penjual, dan adanya periode atau jangka waktu yang terbatas. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor perdagangan sekuritas yang telah diterbitkan setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Manfaat dari pasar sekunder yaitu menyediakan platform bagi investor untuk melakukan transaksi perdagangan obligasi, saham, surat utang, dan instrumen keuangan lainnya. Transaksi dapat dilakukan kapan saja. Investor menemukan platform yang tepat. Pasar sekunder bertindak sebagai media untuk menentukan harga aset dalam transaksi yang konsisten dengan permintaan dan penawaran, dan membantu perusahaan untuk memantau dan mengendalikan persepsi publik. Jenis-jenis perdagangan saham pasar sekunder yaitu yang pertama, pasar reguler. Harga saham dapat mengalami perubahan selama pasar reguler dibuka, yang mana terdapat 2 sesi pada setiap hari kerja. Dan tentunya sesuai dengan mekanisme jual beli yang terjadi secara terus-menerus, jam perdagangan pasar reguler selaras dengan jam perdagangan saham BI. Besar lotnya adalah 1 lot sama dengan 100 lembar saham, sama dengan ketentuan bursa. Yang kedua, pasar negosiasi. Mekanisme jual beli saham dalam pasar negosiasi terjadi antara individu di bawah pemantauan bursa. Karena proses tawar-menawar secara personal, maka jumlah saham per lot tidak harus genap 100 lembar. Fluktuasi harganya pun bisa berbeda dengan ketentuan yang berlaku di pasar reguler. Akan tetapi, hasil akhir transaksi di pasar negosiasi tetap harus mendapatkan persetujuan bursa. Dan yang ketiga, pasar tunai. Mirip dengan pasar reguler, yang berbeda hanya sistem pembayarannya. Penyelesaian transaksi di pasar tunai dilakukan di hari itu juga. Sedangkan pasar reguler 3 hari setelah transaksi. Pasar tunai tersedia karena anggota bursa gagal dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan pasar negosiasi. Sebagai contohnya adalah transaksi short selling. Produk-produk pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah tanda penyataan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Manfaat yang diperoleh yaitu dividen, bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham. Capital gain, keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. Non-fisial, mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Dan yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor dan akan dikelola oleh manajer investasi. Pada reksadana, nantinya, manajer di investasi dapat mengolah dana dari investor dan mendapat untung dari jual beli efek, deposito atau dividen. Keuntungan atau kerugian pengolahan dana akan tercermin ke dalam nilai aktiva bersih atau NAV reksadana tersebut. Itu saja yang saya ingin sampaikan tentang pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.